Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang komunikasi pada kelompok khusus di Panti Werda. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Alicia Eha, kedua Deborah Timporok, ketiga Gracia Talomewo, dan keempat Triwani Kume. Kita masuk pada materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama teori keperawatan keluarga, yang kedua teori lansia, yang ketiga jurnal keperawatan, dan yang keempat rencana komunikasi pada lansia di Panti Werda. Selanjutnya kita masuk pada pengertian keperawatan keluarga. Keluarga adalah dua orang atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan, dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing, menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya. Teori menurut para ahli, yang pertama ada Sharon Deman, yang kedua ada Rosemary Pars. Teori menurut Sharon Deman, kesehatan keluarga dilihat sebagai sebuah proses dari waktu ke waktu pada interaksi anggota keluarga dan kesehatan terkait kebiasaan kesehatan keluarga yang dideskripsikan dalam hubungan dengan kontekstual, fungsional, domain struktural. Selanjutnya, teori menurut Rosemary Pars, konsep keluarga dan yang membentuk keluarga dilihat sebagai pengembangan dan pembentukan yang terus-menerus. Peran perawat adalah untuk pengembangan komunikasi, untuk mengajak anggota keluarga menemukan arti dari pengalaman mereka. Selanjutnya kita masuk pada teori lansia yang terbagi dalam 4 teori. Yang pertama ada teori biologis, yang kedua ada teori psikologis, yang ketiga ada teori sosial, dan yang keempat ada teori spiritual. Kita masuk pada teori yang pertama, yaitu teori biologis. Teori biologis diantaranya mencakup teori genetik dan mutasi, imunologi slow teori, teori stres, teori radikal bebas, dan teori rantai silang. Selanjutnya kita masuk pada teori yang kedua, yaitu teori psikologis. Psikologis yang terjadi dapat dihubungkan dengan keakuratan mental dan keadaan fungsional yang efektif. Adanya penurunan dan intelektualitas yang meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada usia lanjut menyebabkan mereka sulit untuk dipahami dan berinteraksi. Yang ketiga ada teori sosial. Terdapat beberapa teori sosial yang berkaitan dengan proses penuaan, yaitu terdiri dari teori interaksi sosial, teori penarikan diri, teori aktivitas, teori kesinambungan, teori perkembangan, dan teori stratifikasi sosial. Dan yang terakhir ada teori spiritual. Komponen spiritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi individu tentang arti kehidupan. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu jurnal keperawatan. Lansia atau lanjut usia merupakan fase terakhir kehidupan yang mengalami berbagai kemunduran dan perubahan baik secara biologis, fisiologis, psikologis, maupun sosial. Salah satu perubahan yang dialami oleh lanjut usia adalah pola tidur. Perubahan pola tidur tersebut seringkali membuat waktu tidur lansia berkurang dan menyebabkan gangguan tidur yang kronis. Menurut WHO, orang lanjut usia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu middle age, yaitu kelompok 46 sampai 59 tahun. Lanjut usia elderly, yaitu kelompok usia 60 sampai 74 tahun.
dan lanjut usia old, yaitu kelompok usia 75-90 tahun.